real gila. Tapi dia jadi kalau ada pesanan pengen ayo hari ini mau buat berita, siapa yang mau dikorbanin? Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif eksplisit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Tanpa bermaksud mendiskreditkan apa ngilmu apapun semua itu nggak ada artinya, nggak membuat mimpi yang mengancam kenyamanannya Santi. Enggak, beda lini, beda chapter, ketahuan sebabnya. Mau kasih tahu level musuhnya. Kita fokus yang tadi Google Search yang udah diminta. Oke. Jadi kita agak tadi split dikit karena lagi peak energinya ya guys ya. Kita fokus ke tadi Google Search yang diminta dulu sama Jess. Gimana Jess? Kamu nemu something baru lagi? Kalau foto orang yang bersangkutan nggak ada ya? Tadi udah dikirim Fotonya dia. foto yang punya. anaknya udah ada, mamanya udah ada, papanya udah ada. Ini, yang ini. Nah itu. Oh yang ini. Iya. Nih Kak Will, toko saingan nih yang ini. Oke. Yang papanya kan udah meninggal kan? Itu yang banyak main, yang papanya. Ini orangnya sirik banget ya. Oh yang papanya yang ini udah meninggal. Bukan itu. Yang Papanya yang foto lain, yang ada. Tapi yang sekarang run the business itu Wah. dia sama anak pertamanya. ini. Nenek, ini mamanya. Cuma ini udah kayak nggak terlalu ngurus toko, yang ngurus toko ini. Oke. Ini yang ini jadi foto kelulusan kan? Yes. Yang kelulusan pakai warna kuning itu tuh. Itu kesannya nasibnya agak sial atau gimana nggak? Kesannya aja. Ya dia hamil dulu. Jeng. Ini kalau gua nggak salah yang yang tengah, yang ini. Iya. Ini main, kamu kerasa? Main, kerasa banget. Tumbalnya yang kuning goblok nggak? Anjir seriusan. Yang kena yang Anak kuning. paling disayang ini anjir. Yang kena tumbal dia. Anjir, anak Jadi kesayangan dong. aku rasa dia punya transaksi apa mungkin supaya tokonya jaya atau apa. Ini Dan Jin, ini dia levelnya Jin ya? Masalahnya Jin. Dan dia sirik juga loh, dia sirik banget. Aku setuju sih sama yang tadi Kak Santi bilang ya. Dia sirik dan dia mau jatuhin orang. Tapi transaksinya nanti yang kena tumbalnya yang anak yang lulus pakai toga kuning ini. Dan masalahnya, ini correct me if I'm wrong ya Kak Santi. Aku ngerasa efek untuk tokonya dia sendiri itu nggak seberapa kok. Dengan dia main-main kayak gitu. Yang dirasakan gimana? Gak tahu ya, cuma kalau di rumah tuh kayak menarik gitu loh, kayak tarik pelanggan gitu. Tapi kerasa kayak jadi kayak rame banget, yang pelanggan ini jadi sepi banget gitu nggak? Oh enggak. Enggak kan? Enggak. Kayak kerasanya kayak enggak yang terlalu signifikan banget. Yes. Cuman memang lebih berasa serangannya. Jadi dia main tapi hasilnya nggak seberapa, tapi bobroknya seberapa. Jadi gitu lebih banyak negativity-nya. Iya. Bahkan Ketimbang bonus tumbal. Jadi angka bodoh dong. Tapi dia nggak ngerti. Iya. Dia mana ngerti? Jadi bodoh-bodohi. Dia nggak ngerti cara kerja supranatural. Kontrak. Ini udah kontrak. Kontrak. Setuju. So ya clear dari kami deduksi tetangga yang baju itu, ya dia main. Dan kasihannya yang kena tumbal yang anaknya, yang toga kuning. Anak kesayangan. Anak kesayangan. Iya, itu paling disayang sih. Tapi bukan yang kayak gitu-gitu astral-astral jin-jin kayak gitu. Mereka lebih suka yang
disayang tanda kutip. Iya, biasanya gitu. Percuma kalau nggak disayang banget terus ditumbalin kurang bagi si Jin. Ini feeling ya, si yang toga kuning ini kayaknya hidupnya susah bahagia deh. Gak tahu kenapa. Aku mesti menelaah lagi, meneliti lagi apa sih yang diperbuat oleh para jijinan itu yang membuat si toga kuning ini gak bahagia. Sorry, aku mau tanya. Kenapa bro? Berdua-duaan ya? Iya. Suka ke orang pinter ya? Yes. Tapi kok kayaknya lebih dominansi yang Lebih istri dominan ya. yang perempuan. Ya, tapi yang kalau misal kan menantunya kan tadi kan bilang ke papaku kayak yang ini nih. Ini rajin. Dia yang tukang kayak gitu di Exactly. rumah. Yang aku bilang rajin. Jadi misalnya si suami yang Pelaksana. yang baju ungu tadi, kita bilangnya baju ungu aja. Dia kalau misalnya baju ungu bilang, suamiku tolong dong nih bikin ritual atau apa, dia yang ngejalanin. Yes. Betul ya? Pelaksana. Jalanan. Jadi tipe lebih dominansi yang istri, yang baju ungu, si suami cuma ya disuruh-suruh gitu. Ya, dan dia mati dulu. Oh, udah meninggal. Udah. Temen yang karyawan itu pas ngeliat dia sebelum meninggal tuh kayak rohnya udah agak lain, kayak mata bengkak sebelah lah, kayak lain lah intinya. Biasanya kalau orang yang pakai gituan kan ya, aku melihat banyak auranya menghitam. Itu temen ada bilang gitu juga nggak? Nggak, dia cuma bilang rohnya itu bukan bentukan, nggak bentukan kayak gini lagi, beda, aneh. Sebelum meninggal sempat ketemu nggak? Iya, di Aura depan rumah. mukanya gimana? Gak tahu ya. Menggelap gak? Gak tahu sih, kurang perhatiin. Kepala keluarganya di perempuan ya. Oke. Tadi gue nanya sama akses lah. Hitungannya gimana ya? Gue juga mesti, ini hal baru bagi gue, bahwa gue nanya kan ke Kebukanan. Memang dia nggak ada urusannya sama siapa? Santi ya. Tapi gue nanya sama Kebukanan, ini masih bisa diselamatkan nggak? Kan mengingat udah transaksi sama Jin, terus si anak yang toga kuning jadi korban kan, ya jadi tumbal. Untuk memahami cara kerja negatif, gue pakai Arka juga yang negatif. Arka bilang, haknya belum penuh katanya. Jadi seakan-akan kalau misalnya keluarga itu bertobat masih bisa. Belum yang sampai full ekstrim gitu loh. Nah, gue nggak tahu full ekstrim tuh kayak gimana. Tapi sebenarnya mereka masih ada celah untuk balik lagi ke Untuk Tuhan bertobat. dan normal lagi. Cuma melihat dari foto yang baju ungu, nggak ke arah situ sih. Si kepala keluarga. Iya, si istri itu. Ini sih kepala keluarganya kayaknya yang baju ungu, si perempuan. Sekarang yang main itu yang anak pertamanya. Main yang gaib. cewek ya, yang di Yes, kanan ya. yang kedukun gitu sekarang. Yang Yes, ini gitu. ya. Tuh, kenapa sih ini keluarga begini? Ya Terus ampun. yang neneknya itu, yang tengah itu pernah suruh ke dukun buat supaya yang si menantunya ini nurut. Nah, aku baru mau tanya tadi. Aku pikir kan yang ini mungkin suaminya yang ini gitu ya. Aku berasa yang ini tuh gampang dibego-begoin. Kayak gitu. Oke. Jess, mungkin udah cukup sekian ya. Cukup. Untuk yang pihak lawan, dalam artian yang menjadi tersangka dan fix ternyata dari kita menjawab itu tersangka ya, bukan terduga lagi. Tersangka. Udah jadi tersangka. Oke. Dan mungkin gue ingin cepat-cepat menutup kasus yang santet ini sebelum nanti kita memberikan sebuah solusi. Tapi gue pengen nanya, tadi kan lu men-scan dari segi keluarga si tersangka, ataupun udah jadi tersangka. Bagaimana dengan keluarga Santi sendiri? Nah, itu dia. Yang dimana juga memakai jasa seperti itu juga. Ya, oke. Kamu tidak bermain bersih, Santi. Iya. Nah, sekarang fokus ke keluarga kamu nih. Gimana? Aku boleh mulai dari Santinya terlebih dahulu nggak, Bu? Oke, boleh. Aku ngerasa harusnya kamu ibaratnya tuh petsnya tuh nggak sepeka ini. Harusnya begitu. Oh. Tapi mungkin karena dari kecil udah akrab ya dengan hal-hal klinik kayak gini, jadinya mau nggak mau bersinggungan. Betul, terradiasi. Tapi harusnya sebenarnya tidak. Tadi per Santi cerita aja, gue ngeliat banyak astral yang kayaknya berusaha mau nimbrung, bukan ngebela, sok nimbrung. Sok nimbrung kesannya kalau Santi ada apa-apa, ngebela enggak, tapi ngedecokin mau. Jadi bukan transaksional tuh, gue nggak tahu itu astral-astral apa. Jadi kayak lu bela enggak, ngelindungin enggak, tapi kalau Santi ada apa-apa mau nimbrung, grecokin. Bangsat astralnya. Ini gue nggak tahu tipe kategori apa nih astralnya. Gue agak marah gue tadi. Kayaknya astral kayak gitu bro, menurut gue mereka tuh kayak nyebar jaring aja.
Misalkan nih, Santi lagi di-scan sama lu, dia nyebar jaring dong ke lu. Iya. Misalkan tato aja dia mau ngincar lu. Gue ininya itu loh. Paham iya. gak? Itu mereka punya niat tersendiri. Walaupun dari si Santi ini marketingnya bahasanya, alat bisa. marketingnya dia. Iya, kamu nggak ada transaksi, tapi betul ada Lini ke atas. kayak calo-calo gitu loh yang berusaha untuk ngeklaim, tapi sebenarnya mereka bukan penjaga kamu. Termasuk yang di mimpi. Itu yang mau narik-narik itu. Nah, gue pengen nanya soal yang narik-narik tadi bro, bilang di pantai. Kalau misalkan tadi nggak ada kubu kanan yang tumbuhan itu yang lu bilang kubu kanan, ingat nggak? Itu pertolongan. Apa yang terjadi dengan Santi kalau dia benar-benar terseret? Itu simbolisasinya ke arah mana? Nih Arka yang ngomong, nggak, tidak akan mati, namun kesadarannya kayak orang linglung. Itu yang terjadi oleh si sang kakak kan? Maksudnya sang Koko Santi tadi ya? Oh, Koko ya? Kayaknya Koko begini emang udah dari lahir. Iya, dari kecil gitu. Bukan sih Kabo. Soalnya kerasanya memang udah dari lahir Koko mengalami keterlambatan inilah dalam intelijensi. Iya. Balik lagi kalau lu tanya apa yang terjadi, Santi ngerasa linglung tiap hari, kayak kurang seperempat ons gitu loh. Kurang jejak ya, kurang jejak. Linglung. Tapi tidak akan diambil rohnya, tidak semudah itu kata Arka. Atau enggak kayak dimimpiin lagi, terus nanti biar kembali lagi kayak gitu loh kamu. Boleh tidak sih kata Arka, aku menyelidiki siapa sih mereka itu. Boleh silakan. Siapa bro? Lu Arkanya siapa nih? Gak tahu. Oh, gue udah nggak pusing sekarang mau Arka ya Arka. Kok aku punya feeling ada kaitan sama ijo-ijo ya? Belum tentu, memang laut ini Depal. Hati-hati, lebih tinggi, tapi nggak seiblis. Enggak sampai iblis sih. Jadi mau dikasih tahu? silakan. Jadi feeling gua nih, ini levelnya level Depal. Dewa palsu. Iya. Lu masih inget kita ngebahas yang atasannya Seven Silit itu, yang Depal itu kan, yang dipercaya putih tapi matanya gitu, yang kayak Pai Sucen tapi bukan. Levelnya di situ. Tapi ada kolaborasi sama jin-jin setempat. Ya mau gue bilang tadi kolaborasi. Sebentar Arka. Mumpung masih linknya keburu hilang kata dia. Ya udah, just your turn. Pinjam tangannya deh. Aku masuk ya kata Arka ke dalam memori mimpimu. Waktu mereka menghampirimu di pantai, coba ingat kembali. Beberapa dari mereka ada yang tangannya menggunakan perhiasan aksesoris nggak? Coba ingat-ingat. Yang tengah Nggak keinget. Tapi cewek tiga-tiganya. Aku tarik kembali. Mereka memang pernah kolaborasi dengan Depal, tapi sepertinya masih sebentar. Ada yang tahu. Depal ada yang tahu. Jadi kelihatannya ini kayak daerah mafia jin yang dilindungi oleh Depal. Untuk sementara aku tidak berani bergerak dulu kata Arkanya, karena belum ada instruksi dan sepertinya mereka belum melanggar batas. Jadi aku sampai sini saja. Cuma coba ada yang lain nggak? Coba ingat-ingat lagi, dari 3 itu merem boleh. 3 itu semua kakinya napak tanah nggak? Atau ada yang kesannya kayak sedikit nggak napak tanah? Coba ingat-ingat. Agak ngambang gitu ya. Ada yang napak, ada yang enggak nih kayaknya. 2 di pantai, 1 kena air, ibaratnya kayak Iya, kena air ada 1. Sisanya lebih ke atas. yang ground. Iya, agak bener. 1 terang, sisanya enggak terang, bukan terang. 1 lebih agak warna terang, 2-nya lagi bukan yang warna terang enggak kira-kira? Enggak terlalu ingat. Enggak ingat ya? Aku tidak bisa menembus lebih jauh, belum ada izin kata Arkanya. Namun aku sepertinya tahu ini levelnya jin lokal. Thank you. Jin lokal aku setuju sih. Oke, silakan Bung, lu lanjut. Oke, jadi dari deteksi kalian nih ke keluarga dari Keluarga tadi belum ya, maaf. Ya udah lanjut ya. Papa sama adiknya Papa. Aku agak kaget sih ngelihat foto adik Papa itu, karena sepertinya kalau yang adik ini lebih dendaman. Celah yang lebih bisa masuk iblis tuh yang adik. Iya, setuju Kawil. Tapi untuk keluarga dari Santi sendiri, apakah sama seperti keluarga tersangka tadi yang menjadi lawan selama ini? Karena kan kalian tadi nge-scan bahwa yang energinya lebih kuatnya itu malah di toko, bukan di rumah atau urusan adik. Betul. Tapi Santi udah boleh bilang ke Papa sih. Ini tadi ada kubu kanan yang ngasih tahu
kenapa kamu merasa kayak kurang terus, tidak puas terus gitu loh. Papa orangnya tuh kayak ngerasa kurang terus, nggak puas terus gitu nggak sih orangnya? Ya kayaknya kayak gitu sih kalau dilihat-lihat. Jadi itu kelemahannya, Bu, kelemahan papanya. Kalau kelemahan adiknya tadi itu dendaman, iya betul. Tapi kalau kelemahan papanya nih kayak ngerasa nggak puas terus, kurang, nggak bahagia terus. Dua-duanya punya celah yang besar. Celah untuk iblis, tapi menurut gue adiknya lebih, sementara ini lebih kencang, lebih riskan. Ya, kata Arkanya, adiknya lebih confirm fix. Aduh, papa nih terlalu banyak energinya dan hatinya diisi dengan kekhawatiran. Khawatir tentang apa? Duniawi, keuangan, anak, keluarga. Tadi nggak tahu di menit keberapa kan gue bilang papa tuh ngerasa kayak nggak puas terus. Coba ya gue spesifikin dulu. Oh, keluarga ada, keluarga normal sih mengenai keluarga, dan tapi ibaratnya setiap orang dibalik rasa ketidakpastian masa depan. Kita harus tetap compose, Bo. Itulah yang namanya ada energi berserah dan pasrah kan. Kita pun sekarang DA misalnya lagi mengalami problem, tapi kita harus tetap ada berserah dan pasrah. Adalah omong kosong belaka kalau manusia tuh bisa berpasrah 100%, nggak ada. Tapi juga nggak bijak kalau kita memelihara ketakutan dan kekhawatiran lebih dari 50%. Nah, papa ini kayaknya 50 lebih persennya kekhawatiran. And this is not good. Seharusnya bangun pagi bisa nyaman, pikirannya tuh kayak khawatir random things, kayak anak gimana ya, mungkin studinya, toko gimana ya. Tapi jujur kalau aku ngelihat di foto ini kan foto sama Santi kan, mungkin karena foto sama Santi ya, saat di foto ini kalau aku bedah gitu, energi yang lebih khawatir tuh towards Santi, bukan towards tokonya malah. Karena habis dari foto itu Santinya ke Jakarta kali. Ya habis lulus sih, tapi setahun dulu sih. Oh, setahun dulu. Kalau coba Jess, menurut kamu energi dari foto ini lebih khawatir mikirin toko atau Santi? Aku ngerasa lebih keluarga. Iya, mungkin karena lagi bersama dengan keluarga kali ya. Iya. Tapi maybe kalau misalkan dia lagi di toko, ya khawatirnya sama toko gitu sih. Jadi apa yang lu lihat nih, Bro Will, dari keluarga ini, apakah memang ada efek yang sama dengan si tersangka itu loh, udah dicap? Enggak. Beda. Walaupun sering bermain, nggak ada kontrak di keluarga ini. Jujur, tanda kutip. Gue juga bingung ya, yang ibaratnya papa ngilmu sama dukun seperti apa. Dan gue mah ngukurnya dari energi aja, udah paling bias. Kayak gak ke dukun banget sih. Memang belajar ke dukun-dukun gitu awalnya kan. Tapi sekarang kayak arahnya lebih udah bisa filter kan. Kayak arah dari orang-orang. Mana dukun yang benar, mana dukun yang nggak benar gitu maksudnya. Dukunnya udah, karena dia udah peka banget kan. Udah peka karena rajin meditasi juga kan 6 tahun gitu kan. Ya yang datang itu orang-orang atas yang datang ke dia pun tahu, udah perasa gitu. Orang-orang atas itu maksudnya apa, dewa? Gak tahu, entah dewa ke apa, dia orang dari atas gitu. Dibilangnya orang dari atas? Ya, dibilang orang atas gitu. Ini berapa tahun lalu fotonya? Kayaknya 2 tahun lalu sih. Terupdate tuh yang mana, ini atau yang barusan? Yang barusan tadi. Nah, ini 2 tahun lalu. Oh, yang di PPT. PPT ya? Yang PPT barusan? Iya. Itu sangat fresh di PPT. Kalau memang papa sudah meditasi lama dan istilahnya orang-orang atas, katakanlah dewa atau astral positif yang datang, seharusnya energi papa tidak masih sekhawatir itu. Artinya tanpa bermaksud menghakimi, ada yang salah ini. Ketika orang makin menjajaki path spiritual, bukan berarti penderitaan itu hilang. Tetapi makin lebih tabah, berserah dan pasrah dengan tetap berusaha. Nah ini papa masih kayak kerasa khawatir, seakan-akan kayak beneran gak sih gue dibantu gitu, seakan-akan masih ada perasaan believe or not. Iya, dan itu mesti dihilangkan total. Kepercayaan papa apa? Buddhism atau Buddhism? Ya aku bisa memahami sih. Sebenarnya ya nggak tahu nih udah masuk solusi atau belum, tapi kalau gue ngelihat gambar papa, terus gambar foto tokonya, ya ini masalah kepercayaan sih. Yang perlu dilakukan cuma simply, okay, I believe gue di jalan universe, katakanlah Tuhan atau gimana, cukup berlindung sama Tuhan aja udah, hilang semua itu. Termasuk energi-energi dukun yang perempuan di bypass. Bukan di bypass artinya diserang ya, tapi kayak digantikan dengan yang lebih kuat, lebih proper. Nah, papa tuh orangnya
kayak lebih percaya kalau doa itu melalui perantara, karena dia Buddhis kan, perantara dari Buddha dulu, kayak nggak percaya kalau manusia itu bisa langsung doa ke Tuhan gitu. Oke, aku bisa mengerti. Terus? Jadi makanya dia kayak nggak ada doa gitu ke Tuhan, jadi melalui dewa kah, melalui Buddha gitu. Sebenarnya kalau misalnya papa percayanya kayak begitu, nggak masalah sih. Nggak apa-apa lewat perantara dulu, yang penting kan kubu kanan, itu konteksnya. Nah, aku dapat visionnya Kak Santi, ketika papa doa gitu ya, pakai air misalnya. Airnya itu juga didoainnya sama papa sendiri aja. Misalnya dewa gitu, misalnya dewa A gitu, papa percayanya, tolong lindungi toko saya, jauhkan dari mara bahaya, makhluk negatif maupun energi negatif, ataupun orang yang ingin mengirim ke toko ini. Aku ngerasa energi-energi negatifnya luntur sih. Dan sering-sering aja papa lakukan hal itu. Tapi kalau aku boleh saran, papa jangan melakukan ini hanya sebatas seremonial saja. Tapi memang itu benar-benar dari hati bahwa ini ingin dijaga misalnya oleh dewa, kalau papa percayanya dewa. Nah, jadi doanya 100% percaya dan yakin. Betul. Sedangkan kalau aku men-scanning papa, sepertinya papa belum keluar dari mindset seremonial. Kalau papa saja punya mindset tidak bisa langsung ke Tuhan, apa yang menjadi jaminan bahwa papa sendiri juga nggak membatasi dengan ke dewa? Bisa paham nggak maksudnya? Tahu. Makanya harus dari hati juga. Lo paham nggak maksud gue tadi? Paham. Nah, makanya harus dari hati. Dan nanti Santi sebagai anak bilang, Papa mau percaya sama dewa atau apapun yang Papa anggap positif, itu tidak apa-apa. Papa nggak mau percaya orang nggak bisa langsung ke Tuhan juga tidak apa-apa. Tapi Papa juga harus percaya bahwa Papa berhak dilindungi dan damai. Bukan doa tapi yakin gak yakin dilindungin atau enggak. Itu the point. Itu pointnya. Ini adalah berserah itu. Karena aku masih ngerasa ini rasa kayak dilindungi gak ya. Tapi tetap seremonial dan jalan gitu. Yakin gak yakin Papa. Soalnya itu tuh seperti bermain dengan psikologi pikiran. Papa membatasi bahwa orang gak bisa terhubung dengan Tuhan langsung. Tapi akibatnya jadi kayak backfire. Papa juga walaupun bilang bisa kok hubung sama dewa, tapi karena ada mindset yang sebelumnya, dia jadi gak yakin. Itu tuh kayak satu paket di dalam alam bawah sadar kita. Gitu. Disiramnya yang aku lihat dari depan ya, depan aku gitu. Share doa aja lah ya. Sambil doa siram. Semoga sih itu ngebantu untuk netralin. Oke, aku ke topik selanjutnya. Mungkin ini topik terakhir. Aku ingin bertanya guys, soal lanjutan dari mimpi-mimpi yang dialami oleh Santi sendiri. Dan mungkin solusi ya kali buat yang lain. Kan tadi kan adik. Tapi oke, gue agak loncat, sorry. Mumpung inget, untuk Koko dari Santi sendiri, itu bukan karena kiriman kan menjadi seperti itu. Tadi kan jawabnya bukan. Tapi memang dia adalah korban kalau diserang nomor satunya dia, karena dia kerasa. Dia kerasanya begitu. Dia yang paling lemah baik secara fisik maupun astral. Solusinya kalau untuk Kokonya Santi gimana? Kalau yang tipikal kayak gitu, Jess. Tipikal mungkin ya kalian mungkin the clients ada di rumah, adalah satu keluarga yang memang dari ya kalian ngerasa dia yang paling lemah dari mental, dari apa. Koko absen sekali ya. Absen tuh kan artinya absen bukan presensi ya. Koko absen sekali ya dalam hal berpikir, merenung ataupun kehidupan spiritual. Absen sekali Koko. Ya, dia kayak lebih gimana ya? Duniawi? Iya, kayak mikir-mikir dia nonton ini ya udah dia mikir itu aja di pikirannya. Tapi Koko, aku mau nanya, ke normal atau ada keterbatasan? Kayak gitu tadi yang tadi keterbatasan berpikir juga. Keterlambatan. Ya. Oke, bisa dimengerti. Ini kayaknya nggak bisa dari dirinya karena kan ada unsur keterbatasan. Ya. Ini harus radiasi energi nih. Jadi bentuknya tuh seperti satu keluarga tuh, misalnya berkumpul setiap malam. 1 menit, 2 menit doa bareng, pakai cara Buddhism nggak apa-apa. Dia terradiasi nanti hati dan pikirannya dan tenaganya untuk tuning ke arah something yang bukan sekedar duniawi, ke arah something yang merenung kayak iya ya, di luar gua ada alam, di luar gua ada yang menciptakan ini. Jadi kayak mulai berpikir
gitu. Jadi secara nggak langsung merangsang. Diinduksi, dirangsang. Nggak bisa dari Koko sendiri ini. Tapi kalau satu keluarga nggak mengumpul ya nggak terjadi juga, percuma. Harus sama keluarga full ngumpul atau kayak sama papa mamanya aja cukup bertiga? Ya kan sekarang dia lagi di Jakarta kan. Untuk sementara sama papa mamanya. Aduh, papa nih kalau ini nonton lah ya. Aku nggak mau menghakimi, tapi kalau ngelihat dari energinya nggak sampai deh kayaknya energi papa nih. Kalau boleh jujur ya, nggak sampai. Aku ngerasa mama sih untuk ngedoain lebih kenceng. Gitu ya? Iya. Untuk ngedoain Koko. Aku terus-terusan ngeliat vision papa papa doanya gimana? Pakai dupa atau gimana? Pakai dupa di tempat sembahyang gitu. Nyampe nggak nyampe, Bo? Karena tadi mindset alam bawah sadarnya itu. Apa karena dia sudah mengerti dunia supranatural atau spiritual, udah bisa ngeliat tuh, udah ngerasa kan sensitif. Jadi dia antara nggak yakin nyampe nggak ya, karena dia ngerasain gitu. Iya. Karena gitu, Jess. Kalau orang yang nggak sensitif sama sekali, gue yakin aja deh. Kadang kita tuh tidak tahu informasi apapun, itu menjadi sebuah keuntungan loh bagi kita. Memang itu, nggak ada cara lain. Karena beliau udah bisa ngerasa sedikit, jadi kayak ngerasa yakin gak yakin itu muncul. Jadi gak 100% yakin. Bener gak bisa dianalogikan seperti itu? Gue juga suka analoginya. Nah, balik lagi ke Koko ini. Boleh deh bertiga, Koko, mama, papa, doa bareng. Iya, energi yang kuat kayaknya mungkin mama sih ya. Tapi alangkah baiknya bertiga lagi. Nggak apa-apa. Terserah mau pegangan sambil megang dupa atau bertiga dupa. Terserah bagaimana caranya. Nanti Koko akan terradiasi untuk merenung. Terus bisa normal lagi berarti. Untuk itu aku kayaknya perlu lihat lebih jauh orangnya sih. Ini udah lebih ke arah medis gak sih? Medis dan psikologis. Iya, medis dan Mama psikologis. kayak takut curiga deh kehidupan lalu lah, apalah jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada gunanya sih kalau kita terus-terusan ngecek itu, kecuali emang pengen tahu ya. Tapi kalau mau cari solusi harus dicek dua-duanya. Supernatural ya, medis ya. Tapi sekarang misalnya kita cari masa lalunya begini. Kan tetap mesti dicari solusinya. So what next kalau kayak gitu kan? Nah, untuk sementara solusi yang paling doable ya memang radiasi doa dan medisnya tetap ditempuh. Misalnya ke psikiater, ke psikolog. Walaupun kalau misalnya harus dikasih obat-obatan yang mungkin berbahaya bagi kesehatan, aku rasa keluarga boleh mempertimbangkan kembali. Boleh gitu. Last question, gimana nasib Santi nih dengan mimpi-mimpinya tersebut dan harus apa? Oke, ini udah last ya. Ya. Aku boleh izin minta waktu ya untuk lihat kosan dan rumah ya. Iya. Itu di bawah, betul. Ini jadi mimpinya itu berturut-turut dari dulu tinggal di rumah, terus kos yang pertama, terus kos kedua, itu semuanya. Oke. Kos pertama nggak ada fotonya soalnya udah lama banget sih. Oh, kalau ini kos 2 ya? Ya, itu kos 2. Oh, yang sekarang? Kos 2. Itu ini kos sekarang. Ada kuntilanak ngaca di sini. Agak-agak centil ya kuntilanaknya. Tapi kayaknya dia nggak berniat yang jahat sama Enggak sih, dia nggak berniat Santi. ganggu. Cuman aku kebaca aja memorinya. Nggak apa-apa. Jess, astral yang dari lini atas ngikutin sampai kos 2 dan kos sekarang. Iya. Ini clearly bukan tempat ini lini atas. Darah ya. Nah, balik lagi kalau gitu ke darah, Bro Will. Ini kan dari mama katanya. Tapi lu bilang sendiri mama juga doanya kuat. Lini ke mama bukan berarti mama ya? Bukan berarti mama. Iya. Tapi bisa jadi dari keluarga atasnya mama maksudnya. Itu sering terjadi. Iya. Sering. Karena kan kita kan zaman dulu kan memang seperti itulah ya. Kita harus akui tapi itu. lucunya ya, seakan kan kayak transaksi udah tapi barangnya belum dikasih, kesannya kayak gitu loh. Oh gitu. Iya, gimana ya abstraknya ya? Ini transaksinya ke arah mana, Bro Will? Dewa kah atau apa nih? Ingat, dewa ada musuhnya loh. Apa? Musuh para dewa. Siapa? Asura. Kita sebutnya Depal aja, dewa palsu. Oke. Jadi ada gue belum ngomong sih di channel DA, tapi gue dan Jaslyn nemu klasifikasi musuh baru, yaitu musuh alam para dewa. Itu sejajar sama dewa, bukan iblis loh. Gue nggak tahu ini apakah jin yang kuat atau siluman, we don't know. Tapi feeling gue, Pang ke sasaran yang salah mungkin sekali 2 kali bisa loh. Maksudnya ke sasaran yang salah gimana, Bro? Ini belum final ya statement gue ya. Ini something new yang gue harus pelajari lagi. Tapi misalnya ada orang Pang cara Buddhism dipersembahkan ke dewi bla 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 atau dewa apa gitu. Terus tiba-tiba si orang yang bersangkutan beneran ngeliat vision, kok ada yang nyamber. Terus misalnya dupanya jatuh atau apa, beneran nggak? Atau Depal? Oh, dewa itu atau jangan-jangan Depal? Iya. Karena dewa palsu yang memanipulasi si dewa yang di Pang itu. Karena lo ingat nggak waktu kita cerita di DA cara kerja di anomali, cara kerja dewa tuh
ini handphone gue, udahlah gue sebut merek aja, nggak apa-apa, ini Xiaomi gitu kan, ini iPhone. Misalnya manusia pengen, tolong Dewa iPhone lindungi anak saya. Kalau yang datang Xiaomi itu bisa terjadi. Bahkan agak jarang orang mintanya iPhone dari 1.000 orang, 1.000-1.000-nya dikabulin, jarang. Oh, jadi ada yang kayak apa ya? Malsuin. Bukan malsuin ya? Ada yang ngeklaim yang lain. Iya, Dewa itu per penelitian gue dan Jesslyn dan kita bertiga ya, Dewa tuh masih masih ada egonya. Ya ini nggak disetujuin nggak apa-apa sama orang-orang yang nonton, tapi masih ada egonya sehingga seakan-akan kalau para dewa tuh lagi berkumpul gitu ya, dia minta dikoepang sama lu tuh, enggak lu aja. Tapi kan dia mintanya sama lu, udah bagus manusia masih dikasih dewa, gitu loh. Karena dewa ex-human yang gue tahu. Dan paling kalau enggak bisa juga lewat bawahannya. Iya. Gitu. Jadi dikasih ke bawahannya, itu juga sering terjadi. However, nggak menutup kemungkinan yang kurang ajar itu bisa nyamar juga. Kalau masih sejajar muridnya ataupun prajurit dari dewa itu masih oke lah. Tapi kalau udah dewa palsu yang istilahnya menyelinap. Soalnya kan ada istilah, ada tertulis iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Ya kenapa enggak dewa palsu bisa menyamar jadi dewa? Betul sekali. Gitu. Kalau ada foto dari mungkin kakek nenek dari mama itu boleh banget sih. Kita bisa lebih. Iya, soalnya sebelum aku lahir mereka udah meninggal. Oke. Oke. Nah, maksud dari mimpi-mimpi tersebut itu apa dari berhubungan dengan dewa palsu tersebut? Gue ngerasa kayak pengen ngeklaim dia gitu loh. Ngeklaim untuk ini milik gue gitu, hak gue. Santi ini adalah hak si dewa palsu ini. Santi nggak ada nama Chinese ya? Atau ada? Tadi? Aku nanti ngerasanya tuh kayak ada yang pura-pura mau ngebantu, nah habis itu diklaim kayak gitu. Oh iya, itu sih yang maksudnya penjelasan tadi kan belum dijelasin kan lebih lanjut dari arti dari mimpi tersebut. Kamu ngerasa nggak sih ini kayak transaksi yang melempem dan melempem. Apa bantet gitu loh? Kayak transaksi secara, kalau analogi ya, transaksi secara shake hands atau lisan udah, tapi kayak barangnya dan transaksinya nggak terjadi. Istilahnya belum tanda tangan. Iya gitu, tapi kayak udah, yuk agreement yuk. Kamu berasa bantet gitu nggak? Kayak gimana ya, SOP-nya ada yang miss gitu ya. Transaksi bantet lah, udah itu paling gampang. Nah, kalau transaksi itu terjadi, apa yang terjadi dengan Santi sendiri? Jauh lebih peka dari sekarang. Jauh lebih peka dari sekarang. Bener. Akan ditujukan untuk apa? Pasti ada tujuannya dong bro ya. Pinjam tangannya deh. Jadi dukun kah? Ya bisa jadi loh. Anjir, alat men. Alat tatung. Anjing seriusan. Iya, tapi yang masuk ini nggak bisa dibilang kubu kanan sih, nggak bisa. Iya, confirm. Jadi aku boleh dulu ya. Iya, silakan. Let's say transaksinya nggak bantet, udah tanda tangan, cap darah, whatever gitu. Dia akan makin peka, dan kalau dia tergoda untuk menempuh jalan itu, dia yang kayak tatung yang misalnya kalau di mungkin komunitas Buddhism atau Konghucu yang kayak kemasukan terus nyampein message gitu, mediator. Itu arahannya. Sekarang nggak bisa. Kayak bantet transaksi. Apa? Lo kok connect ya? Jadi nggak suka aja. Iya, ini dewa palsu, Bau. Visualisasinya kayak gimana bro? Kalau bisa. 3 ya. Ini dewa palsu atau dewa asli sih? Soalnya bingung gua. Tapi niatnya nggak bisa dibilang positif sih. Maksa soalnya. Kalau udah maksa buat gua udah nggak bisa dibilang positif lah. Gue setuju. Kamu lihatnya 2 atau 3? Belum ya? Aku ngerasa banyak yang ngeklaim. Banyak yang ngeklaim. Ini udah nggak bener, men. Tandanya dia adalah sasaran empuk dong. Bukan apa sasaran manis. Tergantung dari Santinya sendiri. Ingat gak tadi gue bilang apa? Dewa sifatnya itu karena mungkin natur alam dewa dan ego alam dewa ya. Kalau orang minta ke dewa A, yang datang dewa D, dewa tuh kayak lu mesti terima, udah bagus. Nah, gara-gara transaksi yang bantet yang cuma mungkin sebelum tanda tangan tapi kontraknya udah ada, mungkin dewa-dewa palsu lain ngelihat. Ini analogi doang ya. Tapi kayak bantet transaksinya, makanya terlalu banyak yang ngeliatin dia. Tapi nggak ada satupun yang claim ownership. Kesel kan gue. Maksudnya gini loh, jadi banyak dewa palsu di luar sana. Itu ada proyekan itu udah lama, belum di ini. Coba lu urus deh siapa yang mau. Betul, project mangkrak gitu. Coba dicuk deh. Project mangkrak gitu bahasanya. Kamu tuh project mangkrak, satu lini keluarga itu kali ya. Anjir lah. Untung nggak diladenin. Makanya kayaknya ini bisa diselesain sih. Dan gue harus yakin, gue dan Jesslyn berserah pada Tuhan, kayak kita bilang, hey kalian kalau Santi nggak mau, get lost. Kalian nggak berhak. Gue agak sakit-sakit dari sana di sini. Udah diserang-serang lu. Kerasa. Kenapa kamu merasa apa, Santi? Itu berat banget kok di sini ya. Itu mereka. Ini kurang ajar sih mereka sih. Kamu baru pertama kali ngerasain ini? Sering sih. Oke. Ini gue mesti hati-hati nih, karena ibaratnya bukan nggak ada perjanjian.
Ada, tapi kayak nggak ada tanda tangan, nggak ada cap, nggak ada apa. Secara nggak langsung Santi juga tidak memiliki kewajiban juga. Iya, tapi perjanjian istilahnya udah ada kertasnya. Tinggal dia, ya gue tahu kenapa mimpi-mimpi itu ada gak sih. Lebih ke arah memanipulate. Udah lu tanda tangan kontrak nih, ya kan dengan mimpi-mimpi yang ceritain tadi. Make sense semua. Oke. Transaksi bisa terjadi di mimpi, bisa. Ya. Dan tapi dia nggak. Untungnya belum. Dan masih ditolong kubuta kanan tadi ya yang terseret. Iya, dalam bentuk simbolisme yang pegangan pohon itu. Terus mau gimana? Oke. So langsung aja kita masuk ke segmen action, maksudnya penyelesaian, ya kan? Untuk Santi sendiri mungkin yang tadi aja. Ini banyak loh, Jess. Kalau nggak banyak dada aku nggak sakit kayak gini. Banyak Kawil. Dan levelnya lumayan ini. Level minimal dewa ini, dewa-dewa palsu. Dewa palsu guys ya, bukan iblis dewa ya. sih. Bukan kan lain. Gak ada iblis di sini. Baunya lain, baunya. Aduh, capek sih. Males sih gue urusan sama dewa palsu. Dewa palsu ini emang entitasnya tuh bentukannya kayak gimana sih Bro biasanya? Ya gue yakin mereka bisa bermanipulasi jadi bentuk apapun, tapi bentuk sejatinya mereka tuh kayak gimana? Gue belum lihat banyak, tapi semuanya kan diukur dari vibrasi, Bo. Oke. Dari kayak bau dan rasa getaran. Jin, iblis, arwah, mereka masing-masing itu punya getaran vibrasinya sendiri, signature-nya. Nah, ini signature alam dewa ini. Lu melihatnya dari signature-nya, bukan visualisasinya. Karena visualisasi bisa menipu. Iya. Gitu maksud lu. Karena lebih jujur signature. Iya, paham. Vibrasi gitu. Lebih jujur. Oke, silakan Bro. Gimana Keres ini? Memang bisa diputuskan, tapi aku harus hati-hati banget sih. Nggak boleh. Mereka juga nggak mau sembarangan. Aku salah tidak aja. Tidak boleh merasa tidak yakin sedikit pun ya Willy. Kata Keris. Baiklah. Kamu pegang tangannya Willy. Aku pinjam tangan kamu juga, Jess. Sambil siapin komunikasi dua arah, Jess. I need your help. Oke, sekarang waktunya doa. Ya Tuhan, kami hendak melakukan apa yang harus dilakukan. Hanya di dalam kuasa-Mu kami berserah, bekerja, berlindung, dan mengikuti intuition kami. Ya Tuhan, dengan nama atau kami berserah, kami tidak mau melampaui prosedur, namun kami juga mohon hak jiwanya. Kok ngelawan sih? Lanjutkan. Kami juga mohon jiwanya untuk tetap memilih, berhak memilih sesuai yang rohnya mau. Nah, silakan. Siapa? Santi? Kamu ngasih pernyataan ke universe. Ikutin aku ya. Dengan hati. Siap? Nggak enak ya dadanya ya. I know. Tapi yang memutus harus kamu nih. Yang memutus harus kamu. Karena nggak bisa aku, nggak bisa saya. Siap? Sebut. Saya. Lantang namanya. Saya atau berserah kepada alam dan Tuhan yang Maha Kuasa. Rohku adalah milikku. Dan biarlah Tuhan yang mengatur takdirku. Dan rohku berjalan di dalam takdir itu. Atas kuasa Tuhan. Mohon kabulkanlah permintaanku. Terjadilah kehendak Tuhan. Bagi rohku. Dan fisikku. Terus kamu bilang, kalian semua, kalian boleh pergi. Gitu. Amin. My turn sekarang. Kalian beberapa yang tidak mau menjauh, bahkan sedikit menyerang aku. Perempuan ini sudah ingin menempuh jalannya sendiri. Aku tidak mau menyerang kalian. Namun kalau kalian tetap memaksakan mengklaim anak ini, kalian berurusan langsung dengan Yang Maha Kuasa. 1, sekitar barisan ketiga dari kiri kalian sudah kena efeknya. Itu yang terjadi kalau kalian mau terusin. Kamu lihat nggak Jess? Ada yang tumbang 1 kiri. Kayak 3 dari kiri atau 2 dari kiri. Lihat nggak Jess? Sebenarnya mereka kena sih kalau. Iya, 1 sudah tumbang. Jika kalian mau menempuh jalan yang sama, kalian akan tumbang seperti itu. Pilihan di kalian. Aku berserah, aku tidak mau menyerang kalian. Nasib kalian langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Gue gak mau urusan. Udah Lijin gak usah ikut-ikutan Lijin. Emang Lijin gimana? Mau ikut-ikutan. Jangan Lijin, jangan. Ini karena batas dosa gak dosa dan boleh gak bolehnya masih saru Lijin. Jangan ya. Nanti kamu kena. Karena belum perjanjian. Dan ini level dewa lo. Kuat Lijin. Ada yang nyerang lo, kurang ajar lo.
Tadi dewa palsu lagi. Iya, gue kerasa kayak ngek gitu. Wah, kalian ya. Ini yang kanan sekarang, Jess. Kalian benar-benar. Doa sekali lagi, Willy. Matraikan, jika mereka berulah lagi, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi dari Tuhan langsung. Ya Tuhan, aku sangat tidak nyaman terus-terusan diserang seperti ini. Aku berdoa kepada Engkau ya Tuhan, bagi entitas-entitas itu. Yang kanan udah kena. Jika mereka terus-terusan memaksa dan berulah lagi, jangan fokus ke sana, Willy. Fokus ke Tuhan langsung, kata Kiris. Ya Tuhan, aku berserah dan aku mohon, jika mereka berulah lagi, aku serahkan dan mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Amin. Itu energinya besar banget terus. Karena gue udah gue kesel, gue nggak salah, gue kerasa dicucuk-cucuk terus. Tandanya kesel lu punya hak untuk doain mereka yang Oke. Katanya tadi ngerasa akhirnya kayak dia mengingat masa lalu, apa ya, capek yang diteror. Kita nggak bisa janji apakah 100% hilang. Semua tergantung dari kamu lagi. Semoga kamu bisa makin yakin dengan tujuan kamu, bisa makin dekat juga dengan Tuhan, terlepas dari agama apapun. Ya, kita berharapnya gila, kamu lebih bahagia. Mereka keroyokan mainnya, kesel gue. Gue kira Iblis aja nggak keroyokan lo mainnya lo. Ya ada, tapi kampungan sih ini. tolong tadi di itu ya, di snipe terus jadiin apalah gitu short. Bro Will ngedoain orang jadi gila. Karena tadi gue lagi ngomong, semoga kamu menjadi gila. Ya, kita berharapnya gila, kamu lebih bahagia. Lu tadi ngomong gitu Bro Will, gue pengen ketawa tapi gimana ya? Iya. Gak apa-apa, biar suasana. Tapi gimana nih? Tadi beratkah atau apa gitu pas? Sakitnya sih. Apa ya? Iya di sini. Dia udah kayak ada keling gitu emang sebenarnya Bro Will, sampai mas ke fisiknya berasa gitu. Ada. Orang gue aja berasa. Ada. Harusnya gue nggak berasa, tapi gue berasa sekarang. Kamu nggak berasa untungnya? Nggak. Syukurlah. Untungnya enggak. Jarang, gue jarang berasa gini. Ini kalau berandai-andai ya Bro, bukan berandai-andai, kalau lu bisa apa ya jatuhnya ya, melihat ini orang tuanya ataupun dari yang atas-atasnya dulu ngapain sebenarnya? Itu dia Kue makanya. pangkah atau karena nggak selesai kan, lu bilang nggak ada tanda tangan. Feeling ya, bukan hasil vision. Iya feeling. Sejenis kue pang, tapi mungkin sasarannya ke Depal, tapi nggak dimatraikan, tapi udah terlanjur terlihat gitu. Oke, kalau kayak gitu ya, karena kita nggak tahu ya, misalkan kalau dalam kepercayaan di kue pang dan lain-lain, gua nggak tahu juga kan. Kurang tanda tangannya itu di mana sih? Apa kurang yakin aja sebenarnya tanda tangan itu? Kayaknya nggak dilanjutin lagi. Iya. Jadi cuman kayak sebuah ucapan, tapi kayak secara ritual gitu mungkin nggak dilanjutin lagi. Misalnya, ini biar gampang analogi, mau beli mobil ya misalnya, udah nanya brandnya ini harga pajaknya berapa, cc-nya berapa, ada ban serep, udah nanya semuanya, oke, bayarnya lewat apa, udah nanya itu, terus hilang begitu aja. Yang jadi penjual mobil gimana rasanya? Tapi si penjual mobil itu udah tahu, wah ini orang ada duit nih sebenarnya nih, kejar deh, sampai deal gitu ya. Transferan tuh belum ada, tapi kayak si orang pembeli calonnya udah nanya, transfernya pakai apa, kreditnya berapa. Terus pembelinya udah bilang kayaknya saya udah pasti pakai deh ini. Kayak udah meyakinkan gitu ya. Udah pasti mau beli nih. Tapi kurang gitu. di finishingnya. Entah sifatnya mau pakai jasa atau mau beli barang gitu. Kenapa Bro Will? Enggak, gua ngecek audio. Oke. Ada yang pengen kamu tanyain lagi mungkin di akhir? Petku apa ya Ci? Apa? Pet. Pet hidupku. Kayak kan katanya kan bukan ke arah situ kan. First of all, jauhi semua orang pintar atau indigo yang untuk sementara ya jauhi yang kalau udah arahannya tuh ke ada yang ngikutin ini astral ini udah nggak ada gunanya, fokus ke situ. Fokuslah ke studi. Bangsat gila, mereka nggak habis tapi gue udah berserah sih. Ini gila sih, ini gilanya keroyokannya tuh TAI men ini. Kesel gue sendirian nggak sanggup ngadepin mereka. Untung ada yang kok gini ya Jess ya, aku nggak ngerasa aku berbuat salah kok, bener kok, dia punya hak gitu. Tunggu, kata suku bukanan, tunggu sebentar lagi, gravitasinya emang masih nggak enak. Oke, balik lagi, jangan fokus ke astral-astralan gitu kan, fokuslah ke duniawi lah, duniawi aja deh for now ya.
spiritual tetap dipelihara, doa tetap doa, tapi ya memang layaknya orang pada umumnya ya balance saja, tapi bukan astral-astralan ya, gitu. Bukan ke arah supranatural. Ya baru mau bilang, karena beda spiritual dan supranatural. Ke arah spiritual go ahead, malah bagus banget gitu kan, kau bisa lebih memaknai hidup, lebih hidup. Tapi ke arah supranatural anggap itu aja sebuah hiburan aja, bukan untuk ditekuni kali gitu ya. Dan untuk keluarga mungkin yang bisa kita kasih nasihat ya yang tadi udah cukup jelas kayaknya dari Bro Will sama Jesslyn, untuk setiap keluarga gitu kan, maksudnya dari papa, mama dan juga adik ya, kita doakan juga. Kali mungkin kita closing dengan doa nanti terakhir. Oke. Jesslyn ya gantian. Capek gue, tunggu Jess, kamu ngerasa nggak minimal belasan puluhan? Seriusan lu? Seriusan bohong, kayak gue capek. Gila. Lawan nggak satu depal aja susah loh. Ini puluhan. Jesslyn juga ngeliat visionnya. Iya. Gue nggak bercanda, ini capek gue. Gue nggak gimmick, biasa gue kuat kan. Ini gue agak lemes sih. TAI kali ini TAI nih. Oke, semoga. Tapi Bro Will, untuk mencegah terjadi dengan santi-santi yang lain, jangan fokus. Apa nih solusinya? Mungkin untuk pesan untuk the client saya, biar tidak terjadi santi-santi yang lain. Kayak masih peka gitu gak sih? Nanti dengan kamu menghindar dari dunia-dunia yang berbau supernatural akan ketutup dengan sendirinya. Ya gak sih? Akan lebih less lah hubungan. Ini dari kata-kata gue ya, which is semua orang pasti pengen ada unsur supernatural dan spiritual kan. Tapi kalau menurut gue lebih baik fokus terhadap spiritual dahulu. Jika ada reaksi supernatural yang terjadi, biarkan itu terjadi dengan alamiah, jangan dicari. Orang tuh rata-rata mencari supernatural dengan dalih belajar spiritual. Gua kurang setuju itu. Biarkanlah fenomena supernatural terjadi sembari kita menjajaki spiritual. Aku dari SMP gitu kan memang udah mencari-cari gitu kan. Aku nggak tahu ya kayak. Nah aku itu. Kayak ada sesuatu harus dicari apa ya kayak. Belajar udah nemu jalan kayak gini sih. Nggak perlu dicari sekarang astralnya. Carilah kayak aku selalu fokus di, kayaknya gue ngomong juga di DA, apa yang bisa aku lakukan supaya aku menjadi better human than yesterday. Apa yang bisa aku lakukan supaya aku menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Terus setiap hari. Lebih mending fokus di situ daripada kayak apa yang harus aku lakukan di Tuhan, apa yang harus aku persembahkan. Lupakan dulu itu, lupakan. Ada yang marah, clear nih dewa palsu. Karena gak suka kalau persembahannya di itu. Iblis gak begini. Iya. Dan dewa asli pun juga gak kayak gini. Iya, dewa asli gak begini. Kalau yang beneran kubu kanan. Iya. Mana clear ini depal ya. Oke, ada lagi tambahan? Kabo, aku boleh nambahin yang tadi Kabo sempat tanyakan. Boleh, gimana caranya kalau misalnya kita tuh gak mau lebih peka lagi kayak gitu. Jadi ini banyak kasus gitu kan, dimana ini dari klien sih sebenarnya. Klien-klien aku tuh tadinya peka gitu. Mereka ada yang bisa ngelihat, ada yang lebih ke arah bisa melihat kayak yang satu ngelihat lebih astral, yang satu lagi ngelihat kecelakaan. Itu kan serem banget ya. Dan mereka nggak pengen banget gift itu ada di mereka. Akhirnya mereka minta ke sang sumber langsung, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kalau doa mereka pas aku tanya, ya Tuhan aku nggak mau ngelihat lagi, boleh nggak tolong dicabut kayak gitu-gitu. Oh berarti kayak aku peka kayak terhadap apa ya? Kayak kalau natap mata orang tuh aku tahu, oh ini nggak suka sama aku, oh ini kayak nggak tulus sama aku, berteman gitu dia kayak palsu gitu, aku tahu. Itu intuisi. Tapi tapi bisa jadi itu intuisi loh. Kayak dari hati gitu kayak bisa tahu kita. Misal orangnya naksir kan, aku tahu dinaksir aja, kayak hati ke hati tuh bisa tahu. Connect gitu. Tuh kayak dari mereka juga atau memang dari diri sendiri peka gitu? Aku ngerasa dari secara energi ya memang pasti beresonansi. Ya pasti beresonansi. Tapi intuisi kamu juga, aku ngerasanya ada yang didapatkan seiring pengalaman hidup juga. Aku main tajam sih intuisi. Dan itu menurut aku bukan hal yang buruk sih kalau dalam hal itu ya. Intuisi, insting, itu kan kadang-kadang setiap orang punya bakatnya masing-masing sih. Iya betul. Ada yang bego juga. Dalam artian udah dikasih tahu jelas tetap nggak ngerti-ngerti ada, tapi ada orang yang juga yang terlalu over juga ada gitu. Jadi ya balik lagi, ada yang memang aku nggak ngerti sih ya, tapi dengan gara-gara main sama kalian ngonten kan banyak yang bilang kok gue ada tuh baru berapa tahun doang konten horor udah sensitif, bisa ngerasain energi. Gue boro-boro tapi katanya lu kasarnya di insting, ya bisa jadi gitu kan. Kamu ini ngebaca klien sering bener. Iya, jadi kayak sekelibet aja gitu, sekelibet dan tidak tanpa diduga-duga gitu sih poinnya. Oke, poinnya kita doain yang terbaik buat Santi. Semoga yang terbaik buat Santi apapun itu, dan semoga the client semua di rumah bisa mendapatkan pembelajaran
dari ceritanya Santi juga, apa yang dialami Santi dan sekeluarga. Mungkin untuk kesimpulan ya, kalau kita lebih baik jauhilah yang berbau supernatural magic itulah, mencari itu. Kayaknya nggak ada kaedahnya ya. Kecuali mungkin ya just for fun aja gitu kan. Just for fun maksudnya nonton film horor, nonton konten DA yang ngebawa horor. Tapi ya anggaplah itu ya for fun aja gitu. Jangan terlalu deep banget gitu kan. Kecuali kalian udah sensitif sih, itu beda urusan. Ya, kalau udah sensitif emang jalannya juga beda kan. Jalannya juga beda. Itu dari kita. Dan aku mau ngasih tau lagi buat seluruh the clients, kedepannya kita akan juga lebih aktif lagi di CSI. Kita udah punya setlist, walaupun setlistnya belum 100%, ini adalah setlist dadakan karya Bro Willy. Ini studio lama. Pasti inget ya Hanomali zaman dulu ya, dengan meja merah gini. Warnanya merah. Dan dengan background ini. Nanti backgroundnya mungkin ya nantilah kita akan pelan-pelan, karena kita udah sepakat lah ya bertiga di 2025 ini konten dari CSI akan lebih kita galakan lagi. Dan konten-konten baru kita biar lebih fresh aja deh ya. Iya. Karena kasus-kasus lama-lama udah makin hilang juga. Ya gitu sih. Gitu kurang lebih. Terima kasih sekali lagi untuk Santi. Terima kasih Santi. Salam buat keluarga, semoga membantu. Dan jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Dan buat teman-teman yang punya kisah supernatural atau memang lagi terjadi something wrong with you guys, boleh kirimkan cerita kalian beserta foto-fotonya, karena perlu di-scanning dulu. Betul. Ya, karena kita tahu apakah ini ada energinya apa enggak dan lain-lain. Itu kita butuh banget. Dan ada di description box ataupun nanti ada di highlight DA sendiri di Instagram kita, Detektif Astral. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Bro Willy, terima kasih Jesselyn, kebalik gua. Sekali lagi happy birthday buat Bro Willy yang ke-41. Semoga umur boleh tua tapi jiwa tetap muda. Asik. Salam Detektif Astral, mengungkap misterius dengan cara Khusus. Bye-bye. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah ia dan keluarganya, toko keluarganya, serta jalan yang ingin ditempuh. Tolong bimbing dia, berkatilah dia selalu, dan lindungilah dia dimanapun berada ya Tuhan. Amin. Amin.